Bapak, Ibu, Opa, Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali untuk mengikuti program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama yang telah dicanangkan oleh Dewan PKLU GPIB. Untuk itu, sebelum kita mengikuti pembacaan firman bahkan perenungannya, perkenankanlah saya dari GPIB Bethesda Sidoarjo, Jawa Timur. Nama saya Mohtar Tontowi dari anggota PKLU Jemaat GPIB Bethesda Sidoarjo. Demikian perkenalan singkat saya. Tuhan Yesus memberkati. Opa, Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Tawarikh pasal 6 ayat 12 sampai dengan 17 serta renungannya, kita terlebih dahulu mohon bimbingan Roh Kudus agar pembacaan firman Tuhan serta perenungannya boleh bermanfaat bagi kehidupan iman percaya kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa hidup di dalam kehidupan kami, pada saat ini ya Tuhan, kami para orang tua akan mengikuti program SPMAB dalam pembacaan firman. Untuk itu ya Tuhan, sebelum kami membaca firman-Mu bahkan merenungkannya, urapi kami semua dengan urapan Roh Kudus-Mu, teristimewa hamba-Mu ini yang akan membacakan serta merenungkannya. Tuhan berkati agar pembacaan firman-Mu dan perenungannya boleh bermanfaat bagi kehidupan kami, khususnya PKLU. Untuk pembacaan firman Tuhan dalam 2 Tawarikh pasal 6 ayat 12 sampai dengan 17 yang menyatakan,
sebagai berikut yang berjudul Doa Salomo. Kemudian berdirilah ia di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel, lalu menadahkan tangannya, karena Salomo telah membuat sebuah mimbar tembaga yang panjangnya 5 hasta, lebarnya 5 hasta, dan tingginya 3 hasta, yang ditaruhnya di halaman. Ia berdiri di atasnya lalu berlutut di hadapan segenap jemaah Israel dan menadahkan tangannya ke langit sambil berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu. Engkau yang tetap berpegang pada janji-Mu terhadap hamba-Mu Daud ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tangan-Mu apa yang Kau firmankan dengan mulut-Mu, seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang Kau janjikan kepada hamba-Mu Daud ayahku, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus di hadapanku dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel, asal anak-anakmu tetap hidup menurut hukumku sama seperti engkau hidup di hadapanku. Maka sekarang, ya Tuhan Allah Israel, biarlah terbukti kebenaran firman-Mu yang telah Kau ucapkan kepada hamba-Mu Daud. Demikian firman Tuhan. Amin. Opa, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, perenungan pada pagi hari ini yang berjudul Manusia Lemah yang Dipakai Tuhan. Seorang anak yang senang bermain bola basket selama di SMA, sewaktu-waktu dikenakan hukuman oleh bapaknya karena melanggar kesepakatan. Ia dilarang bermain basket pada masa ujian akhir semester. Dia diperkenankan lagi bermain basket setelah melewati masa hukuman itu. Hukuman itu diterima anak itu berdasarkan kesepakatan yang dibuat bersama. Dukungan bapak berlanjut karena itu salah satu kesenangan anaknya. Ketika memanjatkan syukur dan atas selesainya pembangunan rumah Tuhan dan istananya, Raja Salomo berdoa dan bersyukur pada Tuhan. Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Salomo menghayati kesetiaan Tuhan atas setiap janjinya, karena Salomo menyaksikannya dalam hidup ayahnya, Raja Daud. Dalam kitab Tawari ini, kesetiaan janji Tuhan itu nyata ketika Daud bertindak melebihi kewenangannya dan memasuki kewenangan Tuhan. Itu terjadi ketika meminta Yoab panglimanya menghitung kekuatan militernya. Yoab melaporkan ada 1.100.000 orang di Israel dan 470.000 orang di Yehuda yang siap memegang senjata. Dengan perhitungan ini Daud telah meragukan kekuatan Tuhan berperang baginya. Itulah pelanggaran dan dosa Daud yang ditulis dalam kitab Tawari ini. Namun pelanggaran itu tidak membatalkan perjanjian Tuhan kepada Daud bahwa keturunan Daud akan ada untuk melanjutkan tahta kerajaannya yang kemudian dipegang oleh Salomo. Bukan saja Tuhan yang setia kepada janjinya
karena Ia adalah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan manusia. Manusia juga mesti mengampuni sesamanya yang melakukan pelanggaran pada suatu waktu, seperti kasih bapa pada anaknya yang kedapatan melanggar kesepakatan mereka. Itu sebabnya mengapa manusia itu dimuliakan Tuhan, sehingga Tuhan mau bekerja dengan manusia dalam melaksanakan rencananya. Demikian renungan pada pagi hari ini. Terpujilah firman Tuhan. Amin. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh mendengar akan sabda-Mu yang begitu indah dan menguatkan iman percaya kami. Dan kami boleh merenungkan akan makna firman yang telah kami baca. Untuk itu ya Tuhan, kiranya firman-Mu serta perenungan yang kami baca pada pagi hari ini akan memimpin kami dalam kehidupan kami sehari-hari, khususnya dalam kehidupan iman percaya. Berkatilah kami, ampuni hamba-Mu yang telah membacakan firman-Mu dan merenungkannya. Kami berdoa kepada-Mu, khususnya bagi para PKLU di GPIB yang telah mengikuti program SPM AB ini ya Tuhan. Tolong berkati mereka dalam keadaan masa tuanya. Kami serahkan kehadirat-Mu yang kudus agar para kaum PKLU dimanapun mereka berada, khususnya yang berada di lingkungan GPIB, yang tersebar di seluruh wilayah pelayanan GPIB. Untuk itu ya Tuhan, urapi mereka semua agar mereka juga boleh melayani dengan penuh semangat untuk mengikuti program SPM AB ini. Berkati para pengurus, khususnya Dewan PKLU GPIB yang telah mengatur agar supaya program SPM AB yang dijalankan ini boleh berjalan dengan baik. Urapi, berkati para pengurus yang ada agar boleh melaksanakan tugasnya seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Untuk itu ya Tuhan, pelaksanaan program SPM AB kami serahkan pada tangan kasih-Mu agar boleh berjalan dengan baik. Demikian pula khususnya di GPIB Bethesda Sidoarjo ya Tuhan, yang kami juga merupakan anggota Pelkat PKLU GPIB Bethesda Sidoarjo. Berkati kami semua, berikan kami semangat untuk senantiasa menjalankan aktivitas kami di masa tua ini, sehingga kemuliaan nama-Mu boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah senantiasa di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Untuk itu kami serahkan segala pergumulan hidup kami, rencana hidup kami sepanjang hari ini, bahkan seterusnya, khususnya di tahun 2022 ini yang penuh dengan permasalahan kehidupan. Untuk itu kami serahkan ya Tuhan. Di masa tua kami ini, Kau berikan kekuatan yang baru, semangat yang baru, agar kami
dengan tak putus asa menjalankan pelayanan di tengah-tengah GBIB, khususnya di Pelkat PKLU. Terima kasih ya Tuhan, berkati semua kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini ke hadirat-Mu yang kudus. Amin.